Tablet Huawei mulu bang, kagak bosen? Kagak, karena ini adalah tablet paling komplit dan paling value for money jika dibandingkan sama tablet dari brand lain di kelas yang sama. Kenalin, ini adalah Huawei MatePad Pro 13.2 terbaru edisi 2025 yang makin bagus aja. Tablet Huawei itu positioningnya selalu beda sama tablet Android lain karena hanya tablet Huawei aja yang bisa ngasih experience lebih dari laptop. Jadi hybrid gitu. Semua app Android di sini tuh bisa kamu jalanin layaknya tablet Android biasa dan pas mau dipakai kerja dia tuh bisa jalan layaknya laptop. Sini saya bahas. Semua app bisa kamu jalanin? Yes. Pengen cari YouTube? Search aja di Huawei App Gallery. Nih ada, tinggal install aja dan bisa berjalan kayak biasa. Mau apa lagi? Google Drive? Ada. Google Search? Ada juga. Gemini juga ada. Tinggal cari aja. Mudah bukan pemirsa? Selanjutnya mau dipakai jadi laptop? Nah, ini yang spesial. Karena tablet Android lain atau bahkan iPad Pro tuh nggak bisa kasih experience mirip laptop kayak Huawei MatePad Pro 13.2 ini. Pertama, desain dan materialnya. Huawei MatePad Pro 13.2 ini tuh ada di kelas tablet flagship. Jadi desain dan materialnya tuh kelihatan mewah banget. Dia itu tuh pakai material silk fiber yang kelihatan mewah dan kalau disentuh tuh kerasa halus gitu. Mirip kayak bahan sutra di baju. Mirip ya, kagak persis. Ini tuh bukan logam, jadi nggak akan menghantarkan panas. Modul kameranya bulat dengan detail bezel yang mirip kayak jam tangan yang mewah. Menurut saya desainnya ini tuh cakep dengan warna premium gold kayak begini. Dan detail desain kameranya tuh cakep banget. Terus tablet ini juga tipis banget, cuman 5,5 mm dengan bobot yang hanya 580 gram. Bahkan lebih tipis dari handphone biasa. Tablet ini juga datang sepaket sama aksesoris keyboard detachable case dan Huawei M Pencil generasi ketiga. Keyboard case-nya nempel pakai magnet yang cukup kuat. Bagian belakangnya bisa jadi stand yang bisa diatur kemiringannya. Dan keyboardnya ini selain enak tactile-nya, dia juga dilengkapi sama trackpad. Jadi nggak perlu bawa mouse biar experience-nya tuh beneran kayak laptop. Terus tahu kagak? Trackpadnya ini juga mendukung multi gestures. Swipe pakai 2 jari buat scroll up and down dan swipe 3 jari ke atas buat multitasking. Kayak laptop banget kan? Kemudian keyboardnya ini terkoneksi nggak pakai Bluetooth. Dia tuh pakai Neuralink, koneksi wirelessnya Huawei yang super minim latency. Dipakai ngetik buat bikin script ini itu tuh responsif banget. Jadi hurufnya tuh nongolnya tuh instan ya. Nggak kayak aksesoris keyboard Bluetooth dari pihak ketiga. Kemudian karena ini koneksinya menggunakan Neuralink yang notabene wireless, kamu tuh bisa copot keyboardnya. Taruh tabletnya di tempat yang lebih nyaman buat kamu dan lanjut kerja seperti ini. Enak banget loh. Jadi total ada 3 form dari tablet ini. Pertama adalah PC form, kemudian split form, dan studio form. Fleksibel banget kan? Ketika keyboard case-nya nempel, total beratnya ini cuma 1,06 kilo aja. Lebih ringan daripada mayoritas ultrabook di pasaran dan bahkan lebih ringan daripada iPad Pro M4 dengan aksesoris keyboardnya. Jadi kalau bawa tablet ini buat kerja di kantor atau di cafe, nggak akan bikin low back pain. Di bagian softwarenya juga sangat mendukung tablet ini untuk dijadikan sebagai pengganti laptop. Meski menggunakan Android, tablet ini tuh dilengkapi sama software PC level WPS Office. Ini adalah killer feature yang hanya Huawei yang punya. Buat ngerjain kerjaan Office, kamu tuh bisa menggunakan aplikasi ini. Kerjain file Word lengkap sama toolbar dan custom margin, file Excel lengkap sampai ke custom chart, combo chart, bahkan bisa pivot table, dan file presentasi bisa dengan animasi yang lengkap pula sampai bisa bikin custom animation. Tablet ini tuh bisa semua kayak Microsoft Office di laptop. Tablet manapun belum ada yang punya kemampuan ini karena Microsoft Office versi tablet itu tuh pakai versi mobile. Kepakainya ya buat edit-edit file doang, nggak bisa kerja dengan fitur yang full kayak begini. Dan WPS Office ini tuh udah free ya, nggak harus langganan bulanan. Jadi lebih hemat juga bukan? Kalau dipakai buat kerja, pasti bakalan sering dipakai buat Zoom meeting kan? Tenang aja, kalau kamu mau meeting online baik pakai Zoom ataupun Google Meets, tablet ini bisa dipakai buat itu juga. Bahkan kalau dilihat-lihat, kamera depannya malah lebih bagus daripada kebanyakan laptop. Terus suara speakernya coy, buset dah, nggak paham lagi aing. Suara dari Huawei MatePad Pro 13.2 ini bagus pakai banget. Clarity-nya oke, suaranya kemerincing, mau di full volume juga nggak pecah, dan bass-nya tuh kerasa, edan. Menurut saya ini adalah speaker paling bagus buat di tablet atau bahkan laptop yang pernah saya coba. Swear, ini kagak bohong. Kalau mau nonton Netflix pakai tablet ini pasti bakalan happy. Embel-embel Huawei Sound ini tuh bukan gimmick belaka.
Terus, Harmony OS versi 4.3 yang jalan di Huawei MatePad Pro 13.2 ini juga bisa ngasih experience kayak laptop untuk aplikasi Android biasa. Bisa dipakai buat multitasking side by side seperti ini, buka dalam window yang kecil, dan bahkan windownya tuh bisa di-resize sesuai sama keinginan kamu. Kayak laptop banget kan? Selesai sampai di situ? No. Di paket pembelian kalian tuh dikasih ini, stylus. Atau lebih tepatnya ini adalah Huawei M Pencil generasi ketiga. Fungsinya adalah untuk mengakomodasi teman-teman yang suka berkarya di ruang digital atau sebagai alat bantu untuk membuat catatan. Sama seperti PC level WPS Office yang hadir secara free di tablet ini, Huawei juga ngasih aplikasi untuk menggambar tanpa biaya subscription. Aplikasinya namanya GoPaint. Ini adalah aplikasi yang Huawei kembangkan sendiri biar tablet mereka tuh punya kemampuan seperti Procreate di tabletnya Apple. Atau bahkan sebenarnya secara fitur GoPaint ini tuh lebih royal daripada Procreate. Ada 150 lebih brush yang bisa dipakai atau bahkan kamu tuh bisa bikin custom brush kamu sendiri. Efek tekstur yang beragam, bahkan ada tekstur kanvas. Bisa sampai resolusi 8K kanvasnya. Dan biar gampang digunakan juga ada tutorial yang membuatmu tuh bisa menggunakan semua fiturnya dengan baik. Dipakai buat bikin catatan di Huawei Notes juga enak banget. Pakai M Pencilnya ini bisa one touch split screen, note replay, cross page dragging, quick recolor, banyak deh. Huawei M Pencil generasi ketiga ini juga punya pressure sensing yang sensitif banget. Minim latency karena pakai konektivitas Neuralink, dan walaupun coret-coret di atas tumpukan kertas pun dia tuh bisa dipakai. Keren kan? Kali aja kamu mau coba tracing-tracing dari gambar di kertas, mungkin akan kepake. Dan ini yang baru kita bahas adalah kemampuan Huawei MatePad Pro 13.2 ini sebagai pengganti laptop. Kalau spesifikasi dan fitur-fitur lainnya gimana? Nah, sekarang kita akan bahas. Mungkin sebagian dari sobat tuh udah notice ya kalau layar dari tablet ini tuh enak banget buat dilihat. Yes, nggak cuma buat dilihat. Ketika kita bikin B-roll videonya juga gampang banget karena layar dari Huawei MatePad Pro 13.2 ini pakai layar flexible OLED paper matte display. Display apa itu? Jadi layar dari tablet ini tuh sangat minim refleksi. Bikin apa yang keluar dari tablet ini tuh lebih enak buat dilihat. Kalian bisa lihat ya, pantulan yang terjadi di layar ini jika di-compare sama tablet dengan layar glossy biasa. Kalau di tablet ini refleksinya tuh bisa nyaris hilang. Warna hitamnya juga deep banget. Huawei cukup pintar untuk menyertakan wallpaper yang hitam, jadi pas kamu lihat, anjir ini bezelnya di mana? Ada sih sebenarnya dan termasuk tipis banget, tapi kalau layarnya tuh backgroundnya hitam, jadi bikin kayak tablet ini tuh layar semua. Layarnya tuh punya resolusi 2.8K, refresh rate-nya di 144Hz, dan screen to body ratio-nya 94%. Ini tuh paling tinggi di kelasnya ya. Baterai dari tablet ini juga tahan lama, kapasitasnya tuh 10.100 mAh dengan maksimum daya yang bisa masuk itu tuh di 100 watt. Jadi walau kapasitasnya gede, ngecasnya juga tetap bisa cepat. Karena ini tablet Android, kamu juga bisa mainin game-game mobile yang biasa kamu mainin. Buat saya yang main gamenya kalau nggak Pokemon TCG Pocket atau Pokemon Unite, Huawei MatePad Pro 13.2 ini tuh jelas lebih dari cukup. Untuk chipset yang dipakai, saya nggak tahu ya dia pakai chipset apa. Udah coba cek pakai AIDA, tulisannya cuma Kirin T92. Cek lewat 3D Bench juga nggak nongol chipsetnya apa. Yang jelas kalau ngomongin performa sih, chipset yang dipakai ini tuh masih bisa dipakai buat main game berat. Game kayak Zenless Zone Zero tuh bisa dimainin walau nggak di settingan grafis maksimal ya. Untuk hasil tes 3D Mark-nya juga hasilnya sebagai berikut. Yang artinya ini bukanlah chipset yang paling kencang di pasaran, tapi good enough buat kebutuhan sehari-hari. Ketika dipakai bermain untuk jangka waktu yang lama, Huawei MatePad Pro 13.2 ini tuh cukup adem dan nggak panas. Mau dipakai buat ngedit konten juga bisa. Dia tuh bisa ngerender file 4K pakai CapCut dengan cukup nyaman dan cepat. Nah, pertanyaannya apakah tablet ini layak untuk dibeli? Tentu saja, alasan kenapa kita di Sobat HP selalu merekomendasikan tablet Huawei adalah karena dia tuh bisa kasih lebih daripada laptop ataupun tablet di harga yang sama. Harga dari Huawei MatePad Pro 13.2 ini tuh ada di 16 jutaan. Memang bukan harga yang murah. Tapi kalau di-compare sama Samsung Tab S10 Ultra atau iPad Pro M4 sekalipun, Huawei MatePad Pro 13.2 ini tuh masih tetap lebih terjangkau. Udah gitu dikasih lengkap sama full aksesorisnya kayak keyboard detachable, Huawei M Pencil, Huawei mouse, dan gratis TWS Huawei FreeBuds 5. Edan banget. Sampai app penunjang lainnya juga bikin pengalaman tuh lebih daripada pakai laptop biasa. Kalau produk kompetitor kan ya harus beli terpisah dan harga satuannya tuh mahal. Buat kalian yang tertarik mau beli Huawei MatePad Pro 13.2, silahkan ya. Tablet ini tuh tersedia untuk pre-order mulai tanggal 26 Februari 2025. Dan link pembeliannya ada di deskripsi video di bawah. Yuk, beli aja.
Jangan lupa subscribe. Bye-bye.